Bang! Sebuah bola basket yang berat jatuh ke lapangan dan memantul beberapa saat, dan para murid pria di lapangan bergegas menyebar untuk menghindarinya. Maaf, Zi kecil. Kami kesini untuk mengambil bola basket, salah satu pria berkata pada Zhao Yanzi. Jelas sekali itu hanya sebuah persekongkolan karena mereka sudah mendekati murid-murid sekolah menengah sebelum bola basket itu terbang ke sini. Namun, meskipun murid-murid sekolah menengah mengetahui para murid sekolah tinggi ini berbohong, mereka tidak berani mengatakannya. Zhao Guang sengaja mengatur Zhao Yanzi untuk bergabung di kelas ini karena para muridnya sebagian besar berasal dari keluarga biasa dan memiliki prestasi akademik yang lebih baik. Kelas ini penuh dengan murid-murid yang berkelakuan baik, dan tidak ada anak-anak sombong dari keluarga yang kaya dan berkuasa. Itulah mengapa para murid dari kelas-kelas lain mengira Zhao Yanzi berasal dari sebuah keluarga biasa, dan beberapa anak-anak kaya bahkan berani menulis surat-surat cinta untuknya. Tentu saja, surat-surat cinta itu hanya kelakuan murid-murid sekolah menengah. Murid-murid sekolah tinggi lebih terus terang, mereka akan mendatangi Zhao Yanzi saat istirahat makan, dan beberapa bahkan berani mengajaknya keluar di akhir hari sekolah. Tidak dapat disangkal, Zhao Yanzi telah menolak semua usaha mereka. Zhao Yanzi menghentikan bola basket yang bergulir ke arahnya dengan menginjaknya dengan satu kaki. Dia kemudian menendang bola itu ke arah para pria dan berkata, "Pergi dari sini dengan bolamu." Wah, Zi kecil sedang galak hari ini. Pria dengan rambut yang sedikit panjang menangkap bola itu sebelum melemparkannya kembali ke lapangan basket yang berada di kejauhan untuk menunjukkan kekuatannya. Tidak terkesan, Zhao Yanzi mengabaikannya. Itu kekuatan yang sangat kecil. Salah satu dari para tetua di sekitarku bisa dengan mudah mengangkat sebuah gunung, pikirnya. Dia berteriak pada para murid laki-laki di kelasnya, "Ayo kita lanjutkan pertandingannya." Anak laki-laki yang memegang bola adalah murid yang baik, tetapi dia begitu pemalu sehingga dia tidak berani memukul bola saat dia melihat para murid sekolah atas memelototinya. Tidak ada sosok yang tangguh di kelas Zhao Yanzi, bahkan Ling hanya memelototi para pria, tidak berani mengusir mereka pergi. Namun, para murid sekolah tinggi merasa dipermalukan karena Zhao Yanzi mengabaikan mereka. Mereka melambai ke lapangan basket, dan sebuah bola basket lain jatuh ke arah lapangan bola voli, berusaha mengganggu pertandingan bola voli kelas Zhao Yanzi. Sekarang, Zhao Yanzi benar-benar marah. Dia baru saja akan meledak ketika sebuah telapak tangan muncul di udara dan menangkap bola basket itu. Tidak sulit menangkap bola basket dengan satu tangan, tetapi tidak setiap orang bisa menangkap bola yang dipukul keras ke arah mereka dari jarak 50 meter jauhnya. Zhao Yanzi berbalik dan terkejut melihat Hao Ren di sana. Mengganggu murid sekolah menengah. Memalukan. Hao Ren menangkap bola itu dan mengamankannya di antara kedua tangannya. "Siapa sebenarnya kau?" Pria dengan rambut yang panjang menatap marah Hao Ren yang datang entah dari mana. Hao Ren bukan salah satu murid karena dia tidak mengenakan seragam, tetapi dia tidak terlihat cukup tua untuk menjadi seorang guru. Juga, murid sekolah tinggi sedikit terkejut saat mereka melihat Hao Ren menangkap bola basket itu. "Kembalilah bermain basket dan jangan mengganggu murid-murid dari kelas lain," Hao Ren melanjutkan menegur mereka. Murid-murid sekolah tinggi melihat Hao Ren dengan curiga, bertanya-tanya apakah dia guru baru di sini. Namun,
Hao Ren terlihat lebih seperti murid sekolah tinggi di mata mereka. Dari sekolah mana dirimu? Bagaimana kau masuk ke sini? Jangan ikut campur. Para murid sekolah tinggi berteriak satu demi satu. Karena Hao Ren sendirian dan mereka ada beberapa, mereka tidak mau mengakui kekalahan. Mengabaikan perkataan mengejek mereka, Hao Ren menaikkan bola basket di atas kepalanya, terlihat seolah-olah dia akan menembaknya. Melihat postur standar menembaknya, ekspresi Zhao Yanzi berubah dari keheranan ke kekalahan. Sudahlah. Hentikan bersikap keren. Kau akan gagal. Murid-murid sekolah tinggi dan teman-teman sekelas Zhao Yanzi semua melihat Hao Ren seolah-olah dia sudah gila. Kau bisa melempar hampir 20 meter dengan postur ini. Jika kau ingin melempar sejauh 50 meter, kau harus menggunakan sikap melempar lembing. Sus. Dengan jentikan pergelangan tangannya, bola basket itu melayang dari telapak tangan Hao Ren. Dengan lengkungan yang panjang, bola itu melayang menuju ring basket yang 50 meter jauhnya. Hanya menggunakan jentikan pergelangan tangannya. Kecuali Zhao Yanzi, semua yang hadir tertegun. Paman bodoh. Apa gunanya menggunakan gaya kerenmu jika kau gagal? Aku tahu kemampuan basketmu buruk, pikir Zhao Yanzi. Bola basket itu melayang di atas satu sisi lapangan sepak bola, dan para siswa sekolah tinggi yang sedang bermain sepak bola juga mendongak. Sus. Bola itu masuk ke dalam keranjang sebelum jatuh ke tanah. Di lapangan bola voli, murid-murid sekolah menengah tinggi yang berdiri di sebelah Hao Ren semuanya terkesiap takjub. Zhao Yanzi juga melihat Hao Ren dengan takjub. Kekuatan dan ketepatannya tidak sama seperti dulu. Hao Ren tidak saja memiliki kekuatan menembak bola ke lapangan, tetapi dia juga mendapatkan nilai. Tiba-tiba, Zhao Yanzi melihat Hao Ren, yang tetap berada dalam posisi menembaknya di bawah sinar matahari, terlihat cukup menawan. Bolamu sudah kembali. Bagaimana kalau kalian kembali dan melanjutkan permainan kalian? Kata Hao Ren sambil berbalik pada murid-murid sekolah tinggi. Melihat pada Hao Ren dengan gelisah, mereka menyadari mereka tidak bisa menggerakkan kaki mereka. Paman, pada saat dia mengatakannya, Zhao Yanzi menghentikan dirinya dan mengganti kata-katanya. Hao Ren, mengapa kau kesini? Dia bertanya. Aku dengar beberapa pria mengganggumu. Aku hanya datang untuk melihat-lihat, jawab Hao Ren. Dia begitu menawan. Dia pasti anggota tim basket. Ya. Pakaiannya biasa saja, tetapi dia punya harisma. Ya, dia terlihat begitu tenang. Di lapangan bola voli, para gadis di kelas Zhao Yanzi berbisik satu dengan yang lain. Mendengar komentar mereka, keangkuhan Zhao Yanzi dipuaskan. Dengan senyum manis, dia menyelipkan tangannya di bawah tangan Hao Ren dan bertanya, bagaimana kau kesini? Aku meninggalkan kartu mahasiswa di kantor penjaga, dan dia memperbolehkanku masuk. Melihat Zhao Yanzi memegang tangan Hao Ren dengan mesra, para murid sekolah tinggi semuanya tertegun. Zhao Yanzi punya pacar dan pacarnya orang yang keren, pikir mereka. Mereka saling menatap satu dengan yang lain sebelum mengendap-endap kembali ke lapangan basket. Melihat teman-teman sekelas Zhao Yanzi menatapnya, Hao Ren merasa sedikit tidak nyaman. Dia merendahkan kepalanya dan bertanya, apakah melanggar aturan jika kita berjalan sekitar sekolah? Tidak, tidak melanggar aturan. Zhao Yanzi menggelengkan kepalanya,
menggosok wajahnya ke lengan Hao-Ren dengan wajah gembira. "Ayo pergi." Hao-Ren membawanya keluar dari lapangan voli, dan Zhao Yanzi mengejarnya dan menggenggam tangannya. Hao-Ren merasa aneh ketika dia berpegangan tangan dengan Zhao Yanzi, bertanya-tanya apakah ini sebuah pertunjukan mencolok dari cinta monyet. Dengan komentar teman-teman sekelasnya tentang pacarnya yang tampan dan penuh sayang masih terngiang di telinganya, Zhao Yanzi menarik Hao-Ren keluar dari lapangan olahraga menuju danau di tengah sekolah. Pada saat mereka sampai di danau dan jauh dari pandangan teman-teman sekelasnya, Zhao Yanzi mengibaskan tangan Hao-Ren menjauh. Hao-Ren kehilangan kata-kata pada perlakuannya yang kejam. "Hari ini, kamu berperilaku baik. Aku akan mentraktirmu makan siang," katanya pada Hao-Ren sambil mengusap tangannya. Melihat wajahnya yang tanpa ekspresi, Hao-Ren tahu dia dipergunakan lagi. "Di mana kita makan?" Hao-Ren bertanya. "Sesuatu dari kantin," jawab Zhao Yanzi tanpa berpikir. Kampus sekolah menengah Lingzhao memang sangat indah. Pohon-pohon berjajar di tepi danau dan membentuk jalan melingkar yang teduh. Sinar matahari menembus daun dan jatuh dengan lembut di jalur batu dan wajah Hao-Ren dan Zhao Yanzi. "Apakah tidak apa-apa bagimu untuk keluar dari kelas pendidikan jasmani dan berjalan di sekitar kampus?" Hao-Ren bertanya padanya. "Bukan masalah besar. Aku akan kembali sebelum kelas selesai," kata Zhao Yanzi dengan acuh. "Tak acuh. Berapa lama waktu yang kamu miliki sebelum kelas berakhir?" Hao-Ren bertanya. "Berhenti mengomel. Waktu pembelajaran satu kelas 45 menit, jadi kita masih memiliki waktu setengah jam." Zhao Yanzi memarahinya dengan tidak sabar. Hao-Ren terdiam mendengar jawabannya. Dia berpikir sejenak sebelum berkata, "Penjaga itu mengatakan bahwa aku hanya bisa ada di sekolah selama 1 jam. Aku takut aku tidak bisa pergi ke kantin untuk makan siang setelah kelas berakhir." "Bodoh." Zhao Yanzi memberinya pandangan tajam. "Tunggu di sini." Dia berlari menuju gerbang sekolah, meninggalkan Hao-Ren yang tertegun yang tidak punya pilihan selain menunggunya. Udaranya segar, dan burung-burung berkicau. Dari gedung pengajaran yang berjarak sekitar beberapa meter jauhnya, terdengar suara murid-murid yang sedang membaca bersama. Beberapa menit kemudian, Zhao Yanzi berlari kembali dengan kartu pengenal mahasiswa Hao-Ren di tangannya. Dia melemparkannya ke arahnya dan berkata, "Yah, semuanya sudah beres." "Bagaimana kau akan mendapatkannya?" tanya Hao-Ren. "Menjadi manis dan bermain manis. Tidak ada yang tidak bisa aku dapatkan," Zhao Yanzi meliriknya dan berkata. Hao-Ren terdiam, bertanya-tanya apakah itu adalah salah satu hak istimewa gadis seusianya. Namun, dia masih merasa tidak nyaman sebagai orang luar yang berkeliaran di sekolah mereka. Dia terutama takut bertemu wali kelas Zhao Yanzi. "Aku akan kembali untuk bermain voli. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan di sini." Zhao Yanzi mengangkat kepalanya dan berkata pada Hao-Ren, "Bisakah aku melihatmu bermain?" Hao-Ren bertanya. "Aku tidak ingin paman aneh sepertimu memperhatikanku bermain bola voli." Zhao Yanzi memutar matanya ke arahnya sambil sedikit memerah. Hao-Ren kehilangan kata-kata. Dia benci dipanggil paman, tetapi Zhao Yanzi hanya memanggilnya Hao-Ren. Satu kali ketika dia membutuhkannya sebagai perisai, Hao-Ren merasa kasihan pada dirinya sendiri. "Kamu temukan suatu tempat dan tunggu aku."
Aku akan mendatangimu ketika kelas pendidikan jasmani berakhir. Setelah mengatakan itu, dia berlari menuju lapangan olahraga. Hao-Ren, di sisi lain, menemukan paviliun merah di dekatnya dan berjalan mendekat. Setelah menemukan kursi yang cukup lebar untuknya, dia berbaring di atasnya. Dengan temperamennya yang berubah-ubah, jika aku kembali ke Universitas Lautan Timur sekarang dan dia tidak bisa menemukanku setelah kelas berakhir, dia akan menjadi marah. Aku tidak tahu bagaimana menangani dia. Hao-Ren meratap sambil melihat sinar matahari menembus daun. Dia menutup matanya. Waktu berlalu tanpa dia sadari. Hao-Ren sedang mensirkulasikan esensi alami mengikuti gulungan konsentrasi jiwa kira-kira beberapa belas kali, dan seseorang tiba-tiba menendang kursinya. Hei, ayo makan siang. Zhao Yanzi telah berganti kembali ke seragam sekolahnya yang biasa. Dengan pakaian olahraganya di tangannya, dia berteriak pada Hao-Ren yang berbaring di kursi. Dragon King Son-in-Law Chapter 116. Kekasih yang imut-imut. Hao-Ren duduk, dan Zhao Yanzi berjalan keluar dari paviliun menuju kantin. Keempat kelas pagi telah berakhir, dan para murid dari Departemen Sekolah Menengah dan Departemen Sekolah Tinggi bergegas keluar dari gedung akademik menuju kantin. Dengan kelas pendidikan jasmani sebagai kelas terakhir, Zhao Yanzi keluar lebih awal. Saat dia membawa Hao-Ren ke kantin, antriannya masih pendek. Ambil ini dan cari kursi di sebelah sana. Zhao Yanzi melemparkan baju olahraganya ke Hao-Ren sebelum menunjuk ke arah tempat duduk dekat jendela. Dengan baju olahraga Zhao Yanzi di tangannya, Hao-Ren dapat mencium sedikit aroma di baju itu. Dia berjalan ke area yang ditunjukkan oleh Zhao Yanzi dan duduk menunggu. Melihat sosok mungil Zhao Yanzi di antrian dengan ekor kudanya menuruni lehernya, Hao-Ren memikirkan kembali apa yang sedang terjadi dan menemukan situasinya luar biasa. Terkadang mereka berkelahi seperti kucing dan anjing, tapi sekarang dia menyelinap ke sekolah Zhao Yanzi dan makan siang bersamanya. Beberapa menit kemudian, dengan 2 piring perak di tangan, Zhao Yanzi berjalan mendekat dan duduk di seberang Hao-Ren. Pada saat ini, para murid mulai mengalir ke dalam kantin, dan antriannya tiba-tiba menjadi jauh lebih panjang. Karena Hao-Ren dan Zhao Yanzi tiba di kantin beberapa menit lebih awal, mereka terhindar dari masalah ini. Zhao Yanzi hendak mengambil sumpitnya dan makan ketika sebuah pikiran terlintas di benaknya. Dia mengambil piringnya dan berjalan mengitari meja untuk duduk di samping Hao-Ren saling berdampingan. Oh, masih memerlukanku sebagai tameng. Hao-Ren memahami tipu muslihatnya. Karena kamu di sini, aku akan memanfaatkanmu sepenuhnya, kata Zhao Yanzi kepadanya, duduk semakin dekat dengannya. Para siswa di kantin semuanya mengenakan seragam sekolah menengah biru pucat atau seragam hitam sekolah menengah atas. Hao-Ren yang bukan murid di sini langsung terlihat menonjol di tengah kerumunan. Tidak lama, semua murid telah menyadari orang asing yang tidak cukup tua untuk menjadi seorang guru. Ini, makan sepotong ayam kari, menyadari perhatian orang-orang pada mereka. Zhao Yanzi semakin bersemangat memainkan permainan peran. Dia menaruh sepotong ayam ke piring Hao-Ren dengan intim.
Hao Ren sudah berkali-kali makan di rumahnya dan Zhao Yanzi belum pernah melakukan ini sebelumnya. Motifnya untuk keintiman yang tiba-tiba ini tampak jelas. Oh, Zhao Yanzi punya pacar. Tidak terlalu tampan. Bahkan Minye dari kelas 3 lebih tampan dari dirinya. Siapa pria itu? Gemuk, apa kau mengenalnya? Bukankah Jingga dari kelas 6 dari kelas 11 mengejarnya? Bagaimana Zhao Yanzi tiba-tiba punya pacar? Apakah dia dari sekolah lain? Bagaimana dia bisa masuk ke sini? Dari sekolah mana dia berasal? Landak, kamu punya banyak sekali teman. Tanya mereka tentangnya. Karena ada banyak murid di sana dan barisannya bergerak sangat lambat, maka gosip itu mulai menyebar. Pemilihan tempat duduk Zhao Yanzi di depan jendela menawarkan pemandangan jelas kepada setiap orang. Paman, kau sekolah tinggi di mana? Sementara bahunya menyentuh tangan Hao Ren, Zhao Yanzi bertanya. Ekor kudanya bergoyang sedikit, dan seikal rambut menggelitik leher Hao Ren. Sekolah tinggi pertama kota utara, Hao Ren menjawabnya. Mengerti, Zhao Yanzi menyibukkan dirinya dengan makan siangnya setelah itu. Tiba-tiba sebuah pemikiran muncul padanya dan dia berkata, "Oh, kau punya kemampuan menembak yang hebat. Kami akan mengadakan pertandingan bola basket minggu depan, dan aku telah berlatih setiap pagi akhir-akhir ini." Hao Ren berpaling untuk menatapnya dan bertanya, "Apakah kau ingin datang dan menonton? Pertandingannya pukul 7 malam Kamis depan. Itu tidak akan berbenturan dengan kelasmu." Karena tidak akan berbenturan dengan kelasku, aku tidak tertarik menghadirinya. Hao Ren tidak bisa berkata apa-apa atas jawaban Zhao Yanzi. Oke. Jika aku punya waktu, aku akan datang dan menonton pertandingan. Melihat kekecewaan Hao Ren, Zhao Yanzi mengalah. Bagus. Pertandingannya jam 7 pada hari Kamis. Bisakah kamu menemukan stadionnya? Hao Ren bertanya. Lalu apa? Apakah kamu menjemputku? Zhao Yanzi cemberut sedikit dan berkata, "Karena ini pertandinganmu, aku akan meminta ayah dan ibuku untuk menontonnya bersamaku. Dan kemudian, kamu tidak harus mengerjakan pekerjaan rumahmu pada hari Kamis, kan?" Hao Ren mengetahui triknya sekali lagi. Zhao Yanzi menusukkan ujung sumpitnya ke dada Hao Ren. Tindakannya tentu diartikan sebagai keintiman di mata para murid. Para pria itu dipenuhi dengan rasa cemburu dan iri sementara para gadis terkejut melihat pertunjukan Zi yang mencolok. Zhao Yanzi, yang menjadi pusat perhatian, sangat berani sehingga dia membawa pacarnya ke sekolah. Bagaimanapun, dia adalah murid kelas 2. Kelas pertama dan kedua dari setiap kelas adalah kelas kunci di mana siswa berasal dari keluarga biasa tetapi memiliki nilai yang sangat baik. Para siswa biasanya menyebut kelas-kelas ini sebagai kelas biasa. Sebagai murid dari kelas biasa, Zhao Yanzi sangat angkuh dan imut-imut. Dia dikagumi oleh semua pria yang menganggap dirinya sangat penting. Melihat tatapan yang tidak bersahabat, Hao Ren tahu bahwa mereka pengagum Zhao Yanzi, baik secara terbuka atau rahasia. Kelihatannya aku, calon Fuma, punya banyak saingan. Anak kelas menengah saat ini cepat tumbuh, dan banyak dari mereka tingginya hampir 1,8 meter. Pikir Hao Ren. Melihat kemarahan di mata para pria, Zhao Yanzi tidak mau membuat Hao Ren mengalami masalah.
Dia menarik Hao-Ren bangun dan berkata, "Kita sudah selesai. Mari keluar dari sini. Ambil piring-piringnya." Hao-Ren meraih pakaian olahraga Zhao Yanzi dan menyampirkannya ke bahunya, dan ini membangkitkan gelombang kecemburuan lain di antara para pria dan mengkonfirmasi dugaan tentang hubungan mereka. Setelah mereka berjalan menuju bak cuci di belakang kantin, Zhao Yanzi menyerahkan piringnya kepada Hao-Ren dan berkata, "Menurut peraturan sekolah, kita harus mencuci piring kita sendiri. Ini piringku." Hao-Ren melihat beberapa siswa yang telah selesai makan siang lebih dahulu mencuci piring mereka di bak cuci. Sambil melirik Zhao Yanzi, dia membuang sisa makanan ke dalam tong di samping bak cuci sebelum membilas piring-piring itu. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa ada beberapa pasangan siswa di sekitar, dan anak-anak laki-laki semuanya membantu gadis-gadis mencuci piring mereka untuk menunjukkan kasih sayang mereka. Yah, sepertinya itu adalah tradisi tak tertulis dari sekolah mereka. Zhao Yanzi mengakuiku dengan membiarkanku mencuci piringnya. Hao-Ren berpikir sambil mencuci. Setelah membilasnya dengan saksama, dia menaruh piringan bersih ke dalam tong lainnya. Kantin akan membersihkan piring-piring lagi sebelum mensterilkan mereka. Sekolah ingin para murid untuk mencuci piring mereka sendiri, sehingga mereka akan belajar cara membersihkan dan tidak akan terlalu malas. Melihat anak-anak sekolah menengah meninggalkan bak cuci sambil berbicara dan tertawa, Hao-Ren merasa seolah-olah dia kembali di hari-hari sekolah menengahnya. Selama istirahat makan siang, area di sekitar kantin penuh dengan murid-murid, dan beberapa guru bisa terlihat melewati tempat itu. Tidak berani melewati batas, Zhao Yanzi meniru pasangan murid lainnya dan berjalan berdekatan dengan Hao-Ren alih-alih memegang tangannya. Namun, berjalan bersama dalam lingkungan sekolah yang konservatif ini dengan tangan mereka sesekali bersentuhan merupakan deklarasi yang jelas tentang status mereka. Sentuhan sesekali tangan mereka memberikan Hao-Ren godaan, tetapi dia tidak seberani itu memegang tangan Zhao Yanzi. Lagi pula mereka berada di sekolahnya. Terlebih lagi, Zhao Yanzi masih memanggilnya Paman, dan akan aneh untuk memegang tangannya di lingkungan sekolah. Zhao Yanzi mendampingi Hao-Ren ke gerbang sekolah, dan dia pikir itu adalah akhir dari tindakan mereka sebagai kekasih. Namun, Zhao Yanzi berkata, "Ini masih pagi. Berjalanlah bersamaku ke toko di dekat sekolah." Sebagai sekolah setengah asrama, sekolah menengah Ling Zhao membuka gerbangnya saat istirahat makan siang, dan para murid dapat pergi keluar dan makan di restoran terdekat. Sekarang, gerbangnya dibuka, dan Hao-Ren berjalan keluar bersama aliran para murid. Setelah di luar, dia mengeluarkan desahan lega karena akhirnya dia keluar dari lingkungan sekolah. Melirik ke arah Zhao Yanzi yang berjalan bersamanya, Hao-Ren mengulurkan tangannya dan memegang tangan Zhao Yanzi yang lembut dan halus. Terkejut, dia berbalik untuk melihat Hao-Ren, tapi dia tidak melepaskan tangannya. Sebaliknya, dia menyeretnya ke toko kecil di sebelah sekolah. Di toko souvenir, Zhao Yanzi melihat-lihat pernak-pernik dekoratif sambil memegang tangan Hao-Ren. "Zi, apakah dia pacarmu?" Beberapa gadis di toko berjalan mendekat dan bertanya pada Zhao Yanzi dengan penasaran. "Ya," Zhao Yanzi membenarkan dugaan mereka. Gadis-gadis itu mengambil kesempatan itu untuk memeriksa Hao-Ren, memandangnya dari wajahnya hingga kakinya dan akhirnya pada tangan mereka berpegangan erat.
Di kelas berapa dia? Dia bukan dari sekolah kita, kan? Gadis lain bertanya pada Zhao Yanzi. Dia di kelas 11, dan dia berasal dari sekolah tinggi pertama kota utara. Zhao Yanzi menjawab. Hao Ren baru memahami mengapa Zhao Yanzi bertanya tentang dari mana asal sekolah tingginya. Dia malu saat mendengar Zhao Yanzi menurunkannya dari mahasiswa tahun kedua menjadi siswa kelas 11. Gadis-gadis itu kembali mengarahkan tatapan mereka ke Hao Ren. Melihat ekspresi malu, mereka menggoda, "Pacarmu sangat pemalu." Mereka pikir Hao Ren malu terlihat dengan pacarnya, meskipun dia sebenarnya malu tentang kebohongan yang dia ceritakan tentang dirinya. Dia hanya pura-pura malu. Bahkan, dia cukup agresif ketika dia sendirian bersamaku, kata Zhao Yanzi kepada mereka. Jengkel, Hao Ren memperketat cengkeramannya di tangan Zhao Yanzi sebagai peringatan. Dia terlihat seorang kutu buku dan pasti murid trimerit. Aku terkejut kau menyukai tipe pria seperti ini, komentar gadis lain. Ya, dia kelihatannya seorang laki-laki yang baik, seorang gadis lainnya setuju. Kau sedang jadi pusat pembicaraan, pikir Hao Ren sambil melihat gadis-gadis yang sedang bergosip. Yah, berhentilah bergosip. Ini pertama kalinya dia ada di sekolah kita, dan aku akan memamerkannya. Zhao Yanzi mengusir mereka pergi, walaupun dia berharap gadis-gadis itu akan menyebarkan berita ini. Dengan ekor kudanya yang berayun, dia terus masuk ke bagian dalam toko. Di zona tali ponsel, dia melepaskan tangan Hao Ren dan mulai membaca dengan teliti item yang ditampilkan. Mana yang terlihat lebih baik? Yang ini atau yang itu? Akhirnya, dia mengambil dua tali kristal yang berbeda dan menunjukkannya pada Hao Ren. Yang sebelah kiri lebih sesuai dengan gayamu, Hao Ren memberikan pendapatnya. Bagus. Aku akan ambil yang ini, merasa senang. Zhao Yanzi mengambil tali pengikat itu dan memimpin Hao Ren ke pintu keluar toko. Dia berhenti di kasir. Hao Ren melirik sekilas pada Zhao Yanzi beberapa detik dan akhirnya dia menyadari Zhao Yanzi menunggunya membayar tali pengikat itu. Gadis kecil yang serakah, kau bahkan menginginkanku membayar hal kecil seperti ini, pikir Hao Ren sambil mengeluarkan dompetnya dan membayar tali pengikat itu. Mereka kembali ke jalan yang disinari matahari di luar toko. Yah, misimu sudah selesai. Kau bisa pergi sekarang, menarik pakaian olahraganya dari bahu Hao Ren. Zhao Yanzi mengusirnya pergi. Melihat pandangan mencela di wajah Hao Ren, Zhao Yanzi cemberut dan berkata, "Aku tidak berencana mempergunakanmu. Kau sendiri yang datang tanpa dipaksa." Melihat ke arahnya, Hao Ren berpikir sejenak dan bertanya, "Aku sudah membantumu. Tidakkah kau berpikir aku berhak mendapatkan hadiah?" Hadiah? Zhao Yanzi menaikkan matanya yang cerah dan bertanya, "Hadiah apa yang kau inginkan?" "Sesuatu?" Hao Ren mengedipkan matanya dan berkata, "Yang lebih baik daripada berpegangan tangan." Zhao Yanzi mengerucutkan mulutnya dan memberikan tatapan jijik. Dia langsung berkata, "Jangan bicara berbelit-belit. Kau hanya ingin sebuah ciuman." Hao Ren terkejut karena gadis sekolah menengah sekarang begitu terbuka. Dia hanya berniat menggodanya, tetapi Zhao Yanzi memberikan isyarat kepadanya dan berkata, "Tutup matamu. Lupakan. Aku hanya menggoda. Aku pergi sekarang." Terkejut, Hao Ren berbalik untuk pergi.
Zhao Yanzi meraih tangannya dan berkata, "Tutup matamu." Dia ingin memaksaku? Di depan semua murid yang lalu lalang, pikir Hao Ren. "Tutup matamu." Zhao Yanzi mendesaknya lagi sebelum mencubit keras-keras lengannya. Hao Ren meringis kesakitan. Menyerah, Hao Ren membalikkan punggungnya dari orang-orang yang lewat dan menutup matanya. Zhao Yanzi meletakkan tangannya di bahunya, dan nafasnya sedikit menyentuh lehernya. "Tetap tutup matamu," Zhao Yanzi memperingatkan. Hao Ren batuk sedikit dan menyiapkan dirinya untuk apapun yang Zhao Yanzi rencanakan lakukan padanya. Merasakan jarinya meraba-raba sekitar lehernya selama setengah menit, Hao Ren tidak tahan untuk mengeluh, "Apa kau sudah selesai? Berhenti menggangguku. Aku perlu pelan-pelan dengan ini." Zhao Yanzi menjawab dengan pedas. Hao Ren batuk lagi dan berdiri malu di sana. "Selesai," Zhao Yanzi tiba-tiba mengumumkan setelah beberapa saat. "Selesai." Hao Ren bingung. Melihat kebingungannya, Zhao Yanzi memelototinya dan berteriak, "Kau pikir apa yang akan aku lakukan? Aku pikir kau akan..." Sebelum dia bisa selesai, tinju kecil Zhao Yanzi mendarat di mulutnya. Tentu saja, pukulannya tidak terlalu kuat. Tinjunya sedikit lembut dan tinju itu menggoda Hao Ren untuk menggigitnya. Zhao Yanzi menarik tinjunya dengan sedikit semburat merah di pipinya dan berkata, "Aku memasangkan sebuah liontin ke kalungmu. Ayahku memberikannya padaku, dan liontin itu dapat meningkatkan kecepatan kultivasimu sedikitnya 10%. Karena aku tidak menggunakannya, kau dapat mengambilnya." Hao Ren melihat ke bawah dan melihat sebuah batu ambar berbentuk tetesan air sebesar jempol menempel pada kalung yang Su Han berikan kepadanya.